Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir sekitar tahun 1350 Masehi dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Asal-usulnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sebagian sumber menyebut ia berasal dari Gujarat, India, sementara sumber lain mengatakan ia berasal dari Persia, Iran. Sunan Gresik dikenal sebagai salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia merupakan wali pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Gresik. Sebelum berdakwah di Jawa, Sunan Gresik sempat menyebarkan Islam di Gujarat, India, dan Champa, Kamboja. Setelah itu, ia datang ke Gresik dan menetap di sana. Dalam dakwahnya, ia menggunakan pendekatan kebudayaan dan sosial, seperti membantu masyarakat bertani, berdagang, serta memberikan pengobatan kepada yang sakit. Melalui pendekatan yang damai dan penuh kasih, ajaran Islam diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Ia juga dikenal mendirikan masjid dan pesantren pertama di Jawa, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam. Selain itu, Sunan Gresik juga mengajarkan pentingnya kerja keras, kemandirian, dan tolong-menolong, sehingga masyarakat tidak hanya maju dalam keimanan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sunan Gresik wafat di Gresik dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, yang hingga kini menjadi tempat ziarah banyak orang. Makamnya menjadi simbol awal berkembangnya Islam di Jawa dan bukti keteladanan perjuangannya yang penuh keikhlasan. Saya Asmira dari kelas 12-5. Biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Makdum, lahir pada tahun 1465 di Tuban, Jawa Timur. Ia adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang belajar agama Islam langsung dari ayahnya dan juga menuntut ilmu ke berbagai tempat termasuk Malaka. Ia dikenal sebagai penyebar Islam yang memadukan dakwah dengan seni, terutama menggunakan alat musik bonang. Sepanjang hidupnya, Sunan Bonang berdakwah di berbagai daerah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Ia mendirikan pesantren dan menjadi imam besar Kesultanan Demak. Sunan Bonang juga terkenal akan kesaktiannya dan kemampuan memanfaatkan seni sebagai media dakwah. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan makamnya berada di Tuban menjadi tempat ziarah. Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Said adalah seorang wali songo yang terkenal karena mendakwahkan Islam melalui jalur budaya dan seni. Ia pernah menjadi penjahat pada masa muda sebelum akhirnya menjadi murid Sunan Bonang dan memperdalam ilmu agama. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit, tembang, dan seni ukir sebagai media dakwah untuk menyebarkan Islam secara yang akomodatif terhadap budaya Jawa. Nama Kalijaga sendiri berasal dari masa penantiannya menjaga tongkat Sunan Bonang di tepi sungai yang berarti penjaga kali atau menjaga sungai. Strategi dan karya dakwah melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga adalah seniman ulung yang menggunakan seni sebagai alat dakwah yang efektif. Wayang kulit, ia mengubah kisah-kisah pewayangan yang awalnya berisi ajaran Hindu menjadi cerita dengan kisah ajaran Islam. Peran dalam masyarakat, Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia juga menjadi penasehat pemerintah pada era Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Beliau adalah anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Nama Sunan Giri didapatkan ketika Djoko Samudro mendirikan sebuah pesantren sebagai penunjang dakwah Islamnya di sebuah perbukitan di Gresik, yang kini masuk ke dalam wilayah desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas. Pesantren tersebut dinamakan Pesantren Giri karena berada di daerah pegunungan. Giri dalam bahasa Jawa artinya gunung. Dari situlah panggilan Sunan Giri didapatkan dan dakwah Islamnya melalui pendidikan pesantren dimulai. Selain berdakwah melalui pendidikan, Sunan Giri juga menyebarkan agama Islam melalui kesenian, terutama lewat lagu dan permainan.
Lagu-lagu ciptaan Sunan Giri yang mengandung nilai-nilai Islam antara lain Cublak-Cublak Suweng, Gula Ganti, dan Padang Bulan. Sebagai media dakwah kepada anak-anak, ia juga menciptakan permainan jelungan, jemuran, dan gendi-gerit. Seperti halnya Wali Songo yang lain, Sunan Giri juga menarik hati masyarakat luas dengan merangkul tradisi setempat dan memadukannya dengan ajaran Islam, seperti selamatan dan upacara-upacara lainnya. Dengan cara dakwah inilah Sunan Giri mudah diterima dan yang membuat banyak masyarakat bersedia memeluk agama Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik. Makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri, Gajah Desa Giri, Kecamatan Kebomas, berjarak 4 km dari pusat kota Gresik, dan kini menjadi salah satu tujuan wisata religi yang penting di Indonesia. Sunan Derajat bernama asli Raden Kosim, yaitu salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudaranya Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Tata cara dakwahnya tidak hanya dengan berceramah, tetapi juga seperti membantu orang fakir miskin, mendirikan tempat pendidikan, dan juga menyebarkan nilai-nilai sosial keislaman. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Paciran, Lamongan. Dan kini itu adalah menjadi tempat ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Siti Badriah dari kelas 12-5 Aman 2 Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus yang memiliki nama asli Ja'far As-Shadiq adalah seorang ulama dan panglima perang di Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa, asal usul dan keluarga Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan para tokoh agama terkemuka. Ayahnya, Raden Usman Haji, juga berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Tempat dakwah utama Sunan Kudus adalah Kota Kudus sebagai tempat utama untuk menyebarkan ajaran Islam. Di sini beliau menghabiskan banyak waktu dan menjadi salah satu pusat perkembangan agama Islam di Jawa. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang berilmu. Gelar ini mencerminkan penguasaannya yang mendalam terhadap berbagai cabang ilmu agama, termasuk tafsir Al-Quran, fikih, usul fikih, tauhid, dan hadis. Toleransi dan pendekatan Sunan Kudus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap agama lain. Beliau memahami pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam berdakwah. Contohnya, ketika membangun masjid Menara Kudus, beliau menggabungkan unsur-unsur arsitektur yang terinspirasi dari kebudayaan Hindu-Buddha. Karena banyak masyarakat di Jawa saat itu masih memeluk agama Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosmayanti dari kelas 12-5 Aman 2 Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo dan dikenal sebagai anggota yang paling muda. Nama aslinya adalah Raden Umar Syahid dan nama kecilnya juga disebut Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo atau Raden Syahid dan Dewi Saroh, putri dari Syahid Ishak Tamsi. Beliau menikah antara lain dengan Dewi Sujinah, putra Sunan Ngundung, adik Sunan Kudus, dan Dewi Royono, putri Ki Ageng Ngerang. Julukan Sunan Muria disematkan karena beliau bertempat tinggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tempatnya di Puncak Kolo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beliau senang tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari pusat perkotaan. Wilayah dakwahnya meliputi lereng Gunung Muria, Jepara, Tayu, Juwana, dan sekitar Kudus. Beliau melanjutkan jejak ayahnya Sunan Kalijaga, yaitu melalui pendekatan budaya dan kesenian secara halus.
Media dakwah yang digunakan antara lain gamelan, wayang kulit, dan tembang macapat. Khususnya menciptakan tembang jenis sinom dan kinanti yang berisi ajaran Islam. Beliau fokus berdakwah kepada rakyat jelata seperti kaum dagang, nelayan, dan petani, dan mengajarkan keterampilan seperti bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau dikenal bijaksana dan sering dijadikan penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Makamnya terletak di salah satu puncak bukit di lereng Gunung Muria, Kecamatan Kolo, Kudus. Peninggalannya antara lain adalah Masjid Muria dan benda-benda yang pernah digunakan seperti pelana kuda yang dipercayai dapat digunakan untuk memohon hujan. Tahukah teman-teman, salah satu tokoh penyebar Islam terbesar di tanah Jawa bukan hanya seorang ulama, tapi ada juga seorang raja yang menyebarkan agama Islam. Namanya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, lahir di Mekah sekitar pada abad ke-15. Ibunya adalah Nyai Raja Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Artinya beliau memiliki darah bangsawan. Ya, bisa dibilang beliau adalah bangsawan dari Sunda, sekaligus keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis ayahnya. Ketika dewasa, beliau datang ke tanah Jawa dan menetap di Cirebon. Di sanalah beliau mulai berdakwah menyebarkan agama Islam dengan cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan budaya dan sosial. Beliau tidak menentang adat, tapi menyempurnakannya dengan nilai-nilai Islam, di mana ia mengajarkan tentang kejujuran, tolong-menolong, dan cinta tanah air. Nah, selain berdakwah, beliau juga aktif dalam dunia politik, di mana dengan kepemimpinannya, Islam berkembang sangat pesat, hingga ke Banten, Sunda Kelapa, dan Sumatera Selatan. Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1568 Masehi, dan dimakamkan di Gunung Sambung, Cirebon. Hingga kini makamnya telah menjadi tempat ziarah. Dari Sunan Gunung Jati kita belajar bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu dan kasih sayang, dan juga teladan yang nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.